Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Adminduk. Kembali lagi bersama saya Zahra di podcast kebanggaan kita semua, podcast Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Drakor, DRKA on Record. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Adminduk udah setia nonton video-video dari kita. Cuman sebelumnya, sebelum obrolan pagi ini, teman-teman boleh cek video-video di podcast kita dan juga jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yaitu DRK Aceh dan juga sosial media resmi dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Seperti biasanya, alhamdulillah di depan saya sudah hadir narasumber, ada dua yang masya Allah luar biasa. Hari ini akan memberikan motivasi dan juga ilmu pastinya buat teman-teman kita semua. Baik, mungkin langsung saja narasumber kali ini yaitu Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Ibu Dian Rubiati, SE, AK, MPA, dan tenaga ahli survei indeks kepuasan masyarakat, yaitu Bapak Abdullah Abdul Muthalib. Mungkin tidak memperpanjang lagi, langsung saja kita menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak, selamat berjumpa Pak. Apa kabarnya hari ini Bu Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di podcast kami dan semoga kita hari ini berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Baik, mungkin langsung saja tadi saya sudah memperkenalkan Ibu Bapak, Ibu dari Ombudsman dan ini tenaga ahli dari survei IKM. Hari ini kita akan membahas apa Sobat Adminduk? Hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Mungkin pelayanan seperti apa kita akan kulik lagi lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah hadir di depan saya. Baik Ibu, berbicara mengenai Ombudsman. Mungkin Ombudsman ini kan sudah tidak asing lagi yang kita dengar Bu ya. Di masyarakat kita juga sudah tidak asing lagi mendengar kata Ombudsman. Kalau kita melihat fungsi dan wewenangannya, Ombudsman sendiri itu fungsinya untuk mengawasi ya. Mengawasi penyelenggaraan dari pelayanan publik khususnya ya Bu ya. Betul. Nah kalau kita lihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, itu seperti apa sih Bu kontribusi dari Ombudsman sendiri, khususnya di pelayanan publik Adminduk? Seperti itu, silakan. Terima kasih Zara. Ya. Selamat berjumpa semua sahabat Adminduk di seluruh Provinsi Aceh. Senang sekali bisa hadir di acara podcast Drakor. Drakor Bu, betul. Yeah. Nah, namanya kekinian ya. Nah, jadi sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Ombudsman itu adalah lembaga negara yang mengawasi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, baik itu oleh instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, BHMN, atau jika ada badan swasta perorangan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, kuncinya di mana? Ketika penyelenggaraan pelayanan itu, dananya itu bersumber pada uang rakyat yang dikelola oleh APBN, APBA, atau APBK. Nah, jadi kuncinya di situ, Zara. Ketika menggunakan dana yang bersumber dari sana, maka menjadi kewenangan Ombudsman untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, termasuk Adminduk. Nah, istimewanya Adminduk itu ada 2 beban di dalam penyelenggaraan Adminduk ya. Yang pertama bahwa Adminduk akan menjadi dasar layanan untuk semua pelayanan dasar yang lainnya selain dia sendiri termasuk dalam pelayanan dasar. Nah, jadi selama 5 tahun terakhir Ombudsman itu melakukan yang pertama ada fungsi menyelesaikan laporan masyarakat jika itu disampaikan kepada kami. Yang kedua melakukan fungsi pencegahan jika kemudian untuk memastikan, karena kita pasti percaya mencegah itu selalu lebih bagus. Betul. Nah, jadi kita setiap tahunnya melakukan penilaian kepada 5 OPD yang melakukan layanan dasar, termasuk di dalamnya Dukcapil. Jadi Dukcapil, PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinsos itu termasuk dalam 5 OPD yang setiap tahun kami nilai kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Nah, jadi dalam 5 tahun terakhir kita melihat bahwa ada perkembangan yang menggembirakan, walaupun ya, yang namanya sempurna itu kan selalu ada ruang untuk perbaikan. Betul. Kita tidak boleh berpuas diri ya. Kenapa? Karena yang kita lakukan setiap tahunnya dari fungsi pencegahan itu adalah penjaminan mutu terhadap pelayanan. Tetapi kita juga perlu quality assurance untuk memastikan bahwa masyarakat ini kan punya ekspektasi yang terus bertambah.
Nah, jadi mungkin pelayanan yang diselenggarakan di unit-unit pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan, tapi sebenarnya belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, jadi yang kita lihat selama 5 tahun terakhir ini, Adminduk yang diselenggarakan oleh Dukcapil di kabupaten kota itu terus mengalami perubahan dan peningkatan dalam pemenuhan standar pelayanan. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Alhamdulillah walaupun memang kita lihat banyak sekali masalah-masalah Bu ya di dalamnya. Betul. Tapi secara diagram dia meningkat pesat Bu ya. Betul. Untuk pelayanannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi komitmen pemerintah Aceh sendiri, itu bagaimana sih Bu Ombudsman melihatnya? Apakah komitmen di antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota itu seperti apa sih Bu? Apakah ada perbedaan di Provinsi Aceh maupun di provinsi yang lain juga? Nah, kalau secara perbandingan antar provinsi, mungkin karena Adminduk ini langsung ya dikelola dengan standar yang juga ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi secara umum memang dari Sabang sampai Papua itu layanannya itu secara umum itu memang seragam. Seragam ya. Nah, berbeda mungkin dengan layanan-layanan khusus yang dimiliki Aceh di bawah keistimewaan Aceh yang ada dalam mandat UPA, itu mungkin kita akan punya ciri khas dibandingkan dengan layanan di daerah lain. Tapi kalau untuk Adminduk, saya pikir secara umum itu sama. Dan yang sejauh ini ketika saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman sudah 1,5 tahun. Jadi dalam 1,5 tahun masa jabatan saya itu, ya kepala daerah memang menunjukkan dukungan dan partisipasi ya atas apa yang kita sarankan untuk diperbaiki. Hanya saja memang ada juga keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan tapi belum dapat dilakukan. Nah, itu misalnya yang paling berat mungkin dari pemenuhan SAPRAS. SAPRAS ya. Sarana dan prasarana betul Bu ya. Benar, termasuk gedung. Nah, jadi dari kunjungan saya ke beberapa kantor Dukcapil, itu ada beberapa yang memang belum representatif. Betul. Mungkin langsung saja kita kulik ini ke ahlinya Pak Ibu ya. Iya. Ini yang Bapak adalah yang sudah melakukan survei di kabupaten kota ya, di seluruh Aceh. Nah, baik dalam rangka usaha untuk peningkatan pelayanan Adminduk yang sudah Bapak lihat, sejauh ini bagaimana sih Pak proses dari survei IKN sendiri? Terima kasih Kak Zahra. Jadi sebenarnya sebelum itu mungkin merespon dulu ya sampai Ibu Dian tadi. Memang ada 3 hal ya. Yang pertama pelayanan dasar pelayanan, dan itu kan clear ya. Jadi baik Dukcapil Kabupaten kan sering gitu Kak. Jadi kami ini dasar dari pelayanan, tapi kemudian apakah semua itu menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah daerah bisa mendukung SAPRAS, gedung yang layak, fase yang lain. Kemudian kalau kita lihat kebijakan iya ya, desain kebijakan nasional iya, tapi kemudian yang beda apa improve-nya ya. Ketika melakukan pelayanan apa sih yang bisa dilakukan sehingga pemenuhan layanan itu menjadi lebih smooth, lebih aman, lebih nyaman, termasuk perlindungan data tadi. Nah, kalau kita lihat nyambung sampai oleh Bu Dian tadi bahwa tahun ini kita melanjutkan survei dari 13 yang sebelumnya tahun 2022 kita punya 10 kabupaten kota dan DRK di 2023 itu melanjutkan dengan 13 kabupaten kota. Secara umum memang persis apa yang Bu Dian tadi memang ada ekspektasi yang luar biasa masyarakat begitu. Walaupun memang sejumlah narasumber yang kita wawancari di masyarakat mengaku ada perubahan-perubahan ya, ada perubahan-perubahan, tapi temuannya adalah dari 13 kabupaten kota, salah satu yang paling mendasar itu yang adalah waktu. Jadi komplainnya paling banyak masalah waktu walaupun kalau kita lihat dari 9 unsur yang disurvei itu, yang paling rendah semua di 13 kabupaten adalah waktunya. Jadi ada ekspektasi masyarakat, gimana sih biar cepat terus. Walaupun pertanyaannya kita pisah ya, jadi kalau Dukcapil biasanya kan hanya 1 pertanyaan itu masalah waktu. Kita konten jadi 3. Jadi yang pertama masalah penyelesaian permohonan. 5 menit selesai. Betul. Apalagi kan langsung kantornya langsung selesai. Kemudian transisi dari permohonan ke penyelesaian dokumen. Itu udah mulai lama. Dengan permohonan konsumen. Ada daerah mungkin yang butuh 1-2 hari begitu. Karena mungkin salah satu problem terkait dengan belangko KTP yang kosong. Gitu. Tapi secara umum lihat bahwa ada kondisi yang sama ya dengan hasil melihat standar kepatuhan tadi dari Ombudsman dengan yang kita survei. Ada titik temu yang punya relevansi yang positif itu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi memang dari survei kemarin ada benar ya di beberapa daerah kota memang masih jauh dari representatif, kantornya yang layak mungkin sudah sempit ya, parkirnya udah kemana-mana, toiletnya apalagi belum lagi kita bicara terkait dengan inklusinya tadi. Betul.
Jadi itu salah satu menjadi PR-nya. Tapi kalau kita lihat secara umum, memang ada perubahan yang dinamis ya, kebijakannya, dukungan daerah, walaupun tidak signifikan dengan ekspektasi masyarakat makin tahun makin tinggi. Begitu. Poinnya di situ. Kalau kita lihat hasil survei kemarin. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Abdul bahwa memang di daerah kan juga melakukan survei ya, Bu. Iya. Jadi bedanya survei IKM yang dilakukan oleh Dinas Registrasi dengan yang sudah dilakukan oleh Dukcapil itu seperti apa? Oke, yang pertama kan kalau kita lihat ya, di RK kemarin kan baru 2 tahun terakhir, yang sebelumnya nggak pernah lakukan survei. Jadi kita lakukan survei ini sebagai refleksi ya, reflektif juga melihat dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kalau Dukcapil sekarang kan hanya 9 pertanyaan kan, jadi satu unsur 1 pertanyaan. Nah, kita pecahkan itu menjadi 35 pertanyaan. Contoh misalnya gini, Sapras. Sapras kalau ditanya satu masyarakat, gimana sih Saprasnya? Pasti kan bingung. Nah, kita memecahkan jadi 9 pertanyaan. Dari parkir, ruang tunggu, toilet, kamar mandi, fasilitas pendukung, komuter gimana, sampai ada 9 tuh item-itemnya. Nah, sehingga nanti bisa dilihat di Dukcapil, item mana sih yang sudah bagus. Rata-rata terpergi dan termasuk yang untuk anak ya, ruang anak, parkir mungkin sudah kemana-mana begitu, ruang tunggunya itu bisa, itu yang membedakan. Yang kedua kita lihat juga kemarin gini Kak Zara, perimbangan ya lebih, walaupun kita nggak sampai 50-50 tapi laki perempuan dengan termasuk lansia kita wawancara, jadi dia lebih beragam. Betul. Dengan kondisi itu pasti hasilnya akan beda. Betul. Hasil akan beda, tapi poinnya kemarin kita nanti membuat laporan per masing-masing, jadi setiap Dukcap itu kan satu laporan masing-masing sehingga bisa akan berbeda tuh. Betul. Nah, contoh yang berbeda misalnya kayak Aceh Besar. Aceh Besar kan masih punya UPTD kan? Betul. Nah, UPTD itu menarik tuh karena satu-satunya kabupaten kota di Aceh yang masih punya UPTD 4 gitu kan. Nah, kemarin kita survei di 4 UPTD ini, yang masyarakat ekspektasi luar biasa, terima kasih karena daripada kejangkau. Betul. Ya kan? Tapi kemudian Saprasnya masih luar biasa bermasalah begitu, ruang tunggunya, petugas yang nggak ada, kebersihan nggak ada. Jadi teman-teman UPTD itu sebelum melayani bersih-bersih dulu, beresin ruang semuanya, baru kemudian memberikan pelayanan. Tapi secara umum saya lihat di 4 UPTD ini respon masyarakat luar biasa ya, dari bisa lebih dekat, dari mana-mana bisa lebih dekat karena penempatan pemerintah daerahnya ada. Cuma memang seperti sampaikan Bu Dian tadi, karena sih pemerintah bisa membedakan ini, melengkapi sehingga layanan dasar ini benar-benar pelayanan yang baik, bukan hanya dokumen yang peroleh, tapi masyarakat bisa pelayanan lebih paripurna lah, walaupun kata ideal memang nggak akan ada, ya kan, sempurna nggak akan ada. Pasti poinnya harapan masyarakat UPT tetap kayak Aceh Besar ya, tetap dipertahankan, tapi kemudian fase bentuknya itu perlu diperbaiki begitu. Betul, memang kehadiran UPTD ini sangat perlu ya Pak ya, untuk di Kabupaten Aceh Besar yang kita lihat memang wilayahnya sangat besar ya Pak ya. Sangat besar dan sulit dijangkau. Sulit dijangkau. Jadi misalnya kalau dari Lombok harus dijangkau juga Pak. Walaupun sekarang kan mereka punya MPP ya. Mall pembelian MPP-nya di Lambaru tapi tetap jauh. Nah, tapi di beberapa tempat dengan ada 4 UPTD ini, saya pikir sangat membantu warga Aceh Besar khususnya dalam rangka pemenuhan hak mereka terkait dengan dokumen kependudukan. Oke. Mungkin tadi Pak Abdul juga sudah menyinggung beberapa temuan-temuan yang sudah dilakukan dari survei. Nah, secara umum adakah temuan-temuan yang sama atau ada pola yang sama di antara kabupaten kota yang sudah disurvei? Ya, yang pertama tadi ya, kayak temuannya sama ya, relevan dengan yang disampaikan oleh Bu Dian tadi. Jadi terkait dengan Sapras memang hanya beberapa daerah mungkin yang sudah lebih representatif. Tapi umumnya masih punya jangankan mungkin ruang tunggu yang beres, tapi mungkin dari secara umum juga masih terkendala. Laptopnya mungkin pasti diupin tunggu dulu kan, karena data sekian. Kemudian harapannya juga yang tadi masalah problemnya, masalah waktu tadi. Kemudian tapi kalau kita lihat kemarin kita tidak lagi menanyakan masalah biaya. Nah, tapi kan kalau mencapai kota-kota rata-rata menanyakan biaya, ada yang nilainya full 4 tuh. Kenapa? Memang biaya sudah gratis gitu kan. Tapi kita kemarin gantikan dengan keadilan tadi. Ada nggak diskriminasi pelayanan, merasa dihargai tidak, ada nggak, dan itu rata-rata nilai tinggi. Jadi hampir kalau kita lihat masyarakat walaupun layanannya lambat tapi nggak tingkat diskriminasinya rendah ya. Jadi merasa ini sampaikan walaupun memang PR-nya tadi sampai kemudian menyempurnakan lewat komunikasi yang lebih asertif, yang lebih bersahabat, yang mudah diterima, termasuk dalam rangka pengembangan inovasinya ya, inovasi yang lebih care dengan si masyarakat yang beragam gitu. Karena contohnya begini yang menarik,
Aceh Besar itu surveinya pakai Google Form. Google Form, ya. Coba bayangkan, ya kan? Dan pastinya apakah semua warga pakai Android? Enggak. Iya, betul. Apalagi yang ke OPTD. Tapi mereka pakai Google Form. Artinya banyak masyarakat yang mestinya harus memberikan ini nggak akan tercover dengan hanya Google Form. Makanya kemarin waktu EPD disampaikan Google Form salah satu pendekatan ya dengan kecantikan teknologi. Tapi yang manual jangan lupakan karena banyak ibu-ibu itu yang rata-rata dia nggak bisa punya Android yang bisa mengakses. Itu yang juga harus diperhatikan. Baik, mungkin ke Ibu nih Bu, secara khusus nih, bagaimana Ombudsman melihat Bu, apakah pelayanan di Dukcapil Kabupaten Kota yang ada di Aceh ini seperti apa sih Bu? Secara umum, kalau untuk pemenuhan standar pelayanannya itu sudah terjadi banyak perbaikan ya, Zara ya. Iya. Sudah banyak perubahan. Nah, jadi Ombudsman sendiri menerapkan pemenuhan standar pelayanan ini secara inkremental, secara perlahan, karena tidak mungkin juga kita menerapkan semuanya sekaligus, gitu ya. Jadi sejak Ombudsman, kalau saya tidak salah itu tahun 2015. Jadi kan amanah dari reformasi ini adalah reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yang pertama sekali kita inisiasi itu adalah pemenuhan standar operasional prosedurnya dulu. Jadi pertama sekali Ombudsman memastikan itu dulu, gitu ya. Jadi kita bersama membuat perencanaan yang baik, karena kita sudah tahu pelayanan yang tidak direncanakan dengan baik itu pasti perencanaan yang akan mengalami banyak masalah dan kegagalan. Nah, jadi kita memastikan dulu bahwa OPD yang kita nilai itu memiliki standar dan prosedur yang baik, memenuhi standar pelayanan. Nah, itu dulu. Jadi dokumennya dulu nih pelan-pelan. Nah, setelah itu sifatnya itu sebelum tahun 2022 sifat kita itu lebih atributif. Ada standar nggak? Ada ini nggak? Jadi kita sifatnya pada centang. Nah, kemudian pada memasuki fase 2023 penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman itu sudah lebih kalau istilah sekarang 360 ya, sudah lebih komprehensif. Jadi ada dimensi inputnya, dimensi outputnya, proses, dan bagaimana unit penyelenggaraan layanan mengelola unit pengaduan juga. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kualitas layanan, itu kita ini sekarang sudah masuk kepada fase selanjutnya. Bagaimana tidak lagi sebagai atributif, tapi kita melihat dia dipenuhi, kemudian ada pengelolaan pengaduannya. Nah, misalnya kalau dulu kita hanya lihat saja nih ada SOP, oke. Kalau sekarang kita melihat ada Satras, oke. Nah, sekarang pun sebenarnya sifatnya masih atributif, Zara. Artinya ketika kita melihat ruang bermain, kita hanya melihat dulu, oh sudah ada ruang bermain, oh sudah ada ruang laktasi, sudah ada loket khusus, layanan prioritas, kamar mandi untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang berbeda. Nah, jadi ini semua layanan khusus ini baru kita lihat pemenuhannya secara atributif. Sebenarnya kalau kita masuk kepada aturan-aturan yang lebih dalam, kita kan tidak bisa hanya sekedar ada rambatan. Betul. Karena sering sekali rambatan ini sifatnya atributif. Coba jalankan kursi roda di situ. Belum tentu kursi roda bisa jalan. Salah satu contoh itu MPP Aceh Besar. Nah, kalau dilihat dari kelayakan, apakah RAM tersedia? Ya. Apakah RAM bisa digunakan? Itu lain lagi. Jadi semua prasarana dan sarana layanan publik itu sebenarnya sifatnya itu masih sangat atributif. Toilet, apakah betul toilet disabilitas yang disediakan oleh Dukcapil di seluruh kabupaten kota itu memenuhi standar untuk disabilitas? Saya yakin itu belum semuanya, mungkin sangat sedikit. Dari 23 kabupaten kota mungkin hanya beberapa yang mampu memenuhi itu. Kenapa? Karena memang ketika aturan ini ditetapkan tidak serta-merta money follow function itu di negara kita itu memang masih belum seperti itu. Dan dengan luasnya wilayah dari Sabang sampai Papua itu juga tidak mudah untuk memenuhi anggarannya. Jadi secara bertahap Ombudsman sebenarnya mendorong ke sana. Pemenuhan itu sudah gitu ya, sudah berusaha dipenuhi. Belum lagi misalnya kita mendengar banyak aduan nih dari masyarakat. Itu Bu cuma ada waktu ada Ombudsman aja. Ketika Ombudsman turun penilaian semua ada Bu, ruang laktasi ada, ruang bermain ada, tapi setelah itu nggak ada Bu. Nah itu ada beberapa yang kemudian kami memang mengadakan pengawasan lanjutan, gitu ya. Nah jadi kira-kira masalahnya seperti itu, dan yang
menjadi ini concern kita juga saat ini kan kita sedang berpindah ke layanan digital. Betul. Sementara ada kesenjangan yang cukup lebar antara masyarakat yang bisa mengakses dengan yang belum bisa mengakses. Belum lagi tidak semua kantor Dukcapil itu punya fasilitas yang cukup untuk memenuhi layanan digital ini, gitu ya. Nah, kemudian dari segi waktu pelayanan juga, karena dia digital, jadi kadang-kadang untuk daerah yang seperti yang berada di ibu kota atau yang memiliki jaringan internet yang bagus, itu mungkin waktunya itu akan lebih mudah dipenuhi. Tapi untuk yang bermasalah dengan jaringan itu akan kesulitan. Apalagi sekarang kan data Adminduk itu kita sedang bergerak menjadi One Data Indonesia gitu kan. Nah, itu semuanya sekarang ada di server pusat gitu. Nah, jadi itu banyak memang dinamika-dinamika yang menyebabkan pelayanan kita itu keinginan kita untuk memperbaiki kualitas layanan dengan disrupsi yang didorong oleh teknologi itu sangat sulit untuk kita ikuti. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Betul. Nah, kalau saya sih lebih melihat kepada bagaimana juga selain SAPRAS, mentalitas pelaksana layanan. Nah, itu yang menjadi perhatian kami ketika kami turun ke daerah. SAPRAS bisa kita injek kalau kita bisa kita perbaiki kalau kita bisa menginjek anggaran. Tapi mentalitas pelaksana layanan itu tidak mudah. Betul, berarti itu salah satu kunci juga, Bu ya. Dan itu tertera karena kan yang kita uji pada proses itu kan kita juga menguji kompetensi ya. Betul. Nah, jadi pengetahuan akan layanan khusus itu belum semua penyelenggara layanan mengetahui. Salah satunya itu ketika kami menanyakan, ada yang masih belum paham bahwa ibu hamil ternyata masuk dalam layanan khusus. Gitu. Jadi dalam pandangan pelaksana layanan itu yang namanya yang membutuhkan layanan khusus itu adalah teman-teman yang disabilitas. Nah, padahal kan saya sampaikan gitu. Nah, ini lihat nih kursi prioritas ini kan ada stikernya. Ini loh Pak yang masuk dalam layanan khusus. Nah, jadi dari pertanyaan yang menguji kompetensi yang kami ajukan pada seluruh pelaksana layanan, memang pengetahuan tentang pelayanan khusus ini masih perlu ditingkatkan. Betul. Berarti dari memang SDM-nya sendiri, Bu ya? Betul. SDM-nya sendiri. Apalagi kalau misalnya kita lihat di pelayanan itu ada front office. Nah, mungkin ditingkatkan di front office. Karena kan kita tahu masyarakat datang misalnya ke Dukcapil, yang mereka tanyakan pertama kan pasti ke front office ya, Bu? Betul. Jadi kompetensi dari front office itu juga penting sekali ya, Bu? Nah, kalau Ibu melihat sendiri dari temuan-temuan yang sudah dilakukan, dan itu seperti apa sih, Bu, tindak lanjutnya dari Ombudsman sendiri? Nah, setiap tahunnya kan kalau dari sisi pencegahan ya, kalau dari sisi pencegahan itu setiap tahunnya kita membagikan nilai evaluasi itu dan mengkomunikasikannya dengan kepala daerah. Nah, biasanya memang ada insentif dan disinsentif langsung, karena kan Ombudsman itu kan fungsinya lembaga negara yang menjadi pengawas ya. Betul. Tapi kan tidak bisa melakukan tidak bisa langsung melakukan penindakan jadi perlu memang peran serta dari dan komitmen dari kepala daerah. Itu ditunjukkan sekali dari hasil-hasil perbaikannya kemudian, Sarah. Untuk kabupaten kota yang pimpinan daerahnya punya komitmen lebih. Saya tidak mengatakan bahwa kepala daerah tidak punya komitmen ya. Semua pemerintah daerah itu, kepala pemerintahannya itu punya komitmen untuk memperbaiki Adminduk, gitu ya. Namun yang punya komitmen lebih itu akan terlihat dari termasuk kepala dinasnya, gitu. Nah, kepala dinas yang bisa menghasilkan inovasi itu pasti yang betul-betul turun dalam proses pelayanan itu, melihat langsung sehingga dia bisa melihat ini ternyata waktu bisa diperbaiki percepatannya dengan melakukan ABC. Nah, itu kalau mungkin Pak Abdul sempat turun ke Dukcapil Aceh Tengah. Iya, Aceh Tengah. Sederhana sekali proses kreativitas yang dilakukan oleh Pak Kadis, tapi kemudian bisa memberi kenyamanan pada layanan yang diterima oleh masyarakat. Misalnya menciptakan ruang pelayanan yang tidak bersekat sehingga kita tidak merasa terkotak-kotak, dan ruang pelayanan yang terbuka juga menghindari masyarakat dari pungli. Nah, kemudian dipelajari betul oleh Pak Kadis apa yang menyebabkan antrian macet. Biasanya antrian macet terjadi karena berkas tidak lengkap. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Kadis itu adalah memastikan dulu nih. Jadi ada satu loket khusus yang men-screening. Berkas lengkap
lanjut, Baru masuk, berkas ya. tidak lengkap, ruang khusus. Betul. Nah, itu jadi sebenarnya kecil. Nah, dan kami ingin sekali ketika melakukan penilaian, praktek-praktek baik yang seperti ini itu kita share bersama. Nah, jadi sehingga kita bisa ATM ya. Jadi amati, tiru dan modifikasi di kabupaten kota yang lainnya. Baik Pak, kalau misalnya kita melihat sekarang ini kan sudah ada tren yang mendorong untuk aspek gender dan inklusi Pak, sehingga layanan tersebut benar-benar bebas dari diskriminasi, termasuk tadi pungli dan lain sebagainya. Nah, jika dihubungkan dengan survei kemarin, ada nggak tren itu sudah cukup relevan nggak Pak di Dukcapil Kabupaten Kota? Mungkin gini, merespon tadi ya, memang yang pertama itu kan perspektif ya. Betul. Perspektif orang. Dia kalau SAPRA itu mungkin diadain oke. Misalnya butuh ruang laktasi, oke diadain, ada uang jadi. Tapi kenapa sih butuh ruang laktasi? Itu yang pemahaman itu nggak clear kadang. Sehingga ya yang ala kadar ada. Tapi kesadaran penuh itu penting. Kenapa perspektif itu ada sebagai pengetahuan, sebagai pemahaman ya. Itu yang secara umum masih kurang gitu. Sehingga pemenuhannya hanya standar aja. Ada ruang laktasi, ada toilet, ada apa. Tapi kemudian di balik itu kenapa sih perlu bagian ya itu yang mungkin butuh PR kita ya, kayaknya kita dorong ada perspektif yang lebih tinggi kesadarannya, sehingga bukannya menyediakan saprasnya, tapi di balik itu mereka punya komitmen yang penuh. Kenapa sih butuh itu sebagai hak bagi warga negara. Yang kedua, memang kemarin waktu survei kemarin yang pertama ya, sebelum ke yang tadi itu, tingkat masyarakat masih melihat pengaduan ini enggak tingkat keyakinan respon juga kurang sebenarnya. Kenapa nggak diumumkan itu? Kemarin di setiap FGD kita itu kita sampaikan, Bapak Ibu pernah nggak umumkan rekap 3 bulan sekali, sekian jumlah pengaduan terkait layanan, terkait sapras, itu rata-rata nggak pernah umumkan. Sehingga masyarakat kita melapor, keyakinan itu rendah. Jadi mungkin satu sisi kenapa sih, makanya saya sampaikan kemarin, tinggi rendahnya pengaduan belum tentu juga jaminan baik buruknya layanan. Ada pengaduan yang sangat, layanan sangat bagus, tinggi sekali juga pengaduannya. Ketika masyarakat juga aware, peduli gitu. Misalnya Banda Aceh itu lain bagus ya, tapi pengaduan juga tinggi kalau kita lihat komplainnya di websitenya. Tapi itu menandakan bahwa, atau sebaliknya, ada daerah tertentu mungkin komplain rendah, belum tentu juga lainnya juga bagus. Jadi itu yang terlihat kenapa memang nggak diumumkan, nggak direkap berapa sih sudah proses selesai, sehingga kepercayaan masyarakat juga rendah. Nah, terkait yang layanan tadi, kalau kita hubungkan dengan, karena beda ya rentan admin dengan rentan yang lain. Kalau rentan itu kan lebih pada ya geografis ya, sehingga ada jebol pula yang lainnya. Tapi kalau kita rentan lebih luas, terus Ibu dia sampaikan tadi, ada difabel, ada ibu hamil, ada lansia, dan berbagai latar itu, yang rata-rata memang 30-40% dari ibu-ibu yang datang mau anak, ya kan? Dan itu makanya kemudian apa sih kebutuhan ruang bermain anak, ruang laktasi, karena ada latar orang yang mengurus layanan itu jarang bawa anak. Tapi ibu dengan kondisi 1-2 anak bawa, sehingga gimana sih Dukcapil merespon kondisi ini. Nah, kalau pertanyaan Zahra tadi apakah relevan? Sangat relevan. Dan beberapa ibu yang diwawancara memang sangat membutuhkan itu. Jadi beberapa responden mengatakan kami sangat terbantu di beberapa daerah sudah punya, tapi di beberapa Dukcapil yang punya, mereka berharap itu bisa dipenuhi gitu. Sehingga mereka tak mau bisa bawa anak kemudian melayani, tapi kemudian SAPRA juga mendukung untuk pemenuhan tadi. Cuma kembali ke tadi, memang pengadaan itu lebih mudah kalau anggaran ada, bisa diinjeksi tadi poinnya dari Ibu Dian. Tapi kenapa sih itu perlu ya harus dibingkai kembali pada pengambil kebijakan, terutama di level pengambil kebijakan di Dukcapil, sehingga ada titik sambung ya antara sapras yang diperlukan dengan kebutuhan masyarakat yang inklusif tadi harus dipenuhi. Itu yang survei kemarin melihatnya salah satu hal yang kita cek. Karena kalau kembali ke Permenpan yang baru sekarang terkait dengan sapras itu memang lebih detail ya, yang baru dikeluarkan beda dengan yang survei sebelumnya. Misalnya ada ruang laktasi, itu ada item itu bukan hanya ruangnya, tapi dicek amannya, fasilitasnya, ada nggak bantalnya, tertutup tidak, nyaman tidak. Itu sehingga bukan hanya pemenuhan ruang fisiknya, tapi sapras pendukung kenyamanan itu juga dilihat, termasuk yang misalnya selasarnya atau ruang parkirnya, semua itu bisa lebih. Berarti memang betul-betul seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sapras itu bukan hanya sebagai atribut aja Bu ya? Betul. Iya benar. Saya kenal Bu ya, tapi memang harus berfungsi sesuai dengan fungsinya gitu ya.
Baik Pak, tadi merujuk juga dari hasil survei. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah sendiri Pak terhadap pelayanan di Dukcapil? Seperti apa Bapak Nah, yang melihatnya? pertama tadi ya, Ibu Dian pasti punya komitmen, kalau nggak jalan kan. Betul. Cuma kan tinggi rendahnya itu jadi tantangannya. Ada kota-kota mungkin sudah cukup bagus ya, tapi beberapa daerah yang kita wawancara, termasuk kadisnya rata-rata, sekdisnya, apa ya? Semua pihak walaupun ini sebagai dasar pelayanan, tapi tidak dianggap sebagai apa ya, layanan yang penting-penting harus sama setara dengan layanan yang lain, ya kan? Sehingga ya kondisinya tadi ada gedung yang sangat nggak layak gitu, ya. Saya kalau kita sebut sekarang Aceh Utara misalnya ya, kalau hujan ya pasti kebanjiran gitu, ya banjir. Ada beberapa yang lain juga singkil juga, ya. Jadi Singkil itu luar biasa. Mungkin kita maklum juga ya, kemudian ya, kalau disebut bagaimana Pak kami bisa mengembangkan ruang ini ya, ruang untuk kami nggak punya. Ya kita harus maklum juga tadi, makanya artinya masyarakat juga harus aware melihat kondisi realitasnya sih. Walaupun di beberapa daerah misalnya kayak Aceh Tengah kan kecil juga ruangnya sebenarnya, tapi mereka bisa improve itu kan dengan kondisinya bisa kayak misalnya yang terakhir kita kunjungi Aceh Tenggara. Aceh Tenggara kan gedung lama juga sebenarnya, tapi mereka juga kayak banyak sekali perubahan-perubahan dilakukan saya lihat di Aceh Tenggara. Jadi artinya dukungannya pasti ada, tapi memang kita butuh upaya lebih kuat ya dari pemerintah daerah, karena ini sebenarnya jendela layanan publik ya Dukcapil. Karena saya sampaikan begini, tidak semua orang ke dinas pendidikan, tidak semua orang ke dinas PUPR misalnya, tapi semua orang mungkin akan Dukcapil. Jadi kalau ada 100 warga, ternyata 78% akan berhubungan Dukcapil. Beda dengan yang lain. Makanya sebenarnya kalau pemerintah daerah aware ini, pasti dia akan memperbaiki ya. Kenapa? Jendela layanan publik sebenarnya adalah di Dukcapil. Itu yang poinnya. Tapi semua kepala pimpinan di Dukcapil kita wawancara sama Inmurator, semuanya memang mengaku bahwa masih butuh dukungan lebih kuat ya, terutama aspek kebijakan anggarannya Kak. Betul. Ya, terutama kalau kita ingin sasar layanan yang inklusif tadi. Ya, belum lagi inklusi mungkin yang perangkat-perangkat keras yang secara umum diperlukan ya, kayak misalnya UPT di Aceh Besar ya. Jangankan mungkin yang petugas kebersihan keamanan itu memang nggak ada sama sekali. Tapi yang layanan yang sudah sampai misalnya meja yang sudah rusak nggak tergantikan, kursi nggak ada yang tunggu, itu satu dukungan yang kita pikir berharap dari Bupati Wali Kota ya sebagai pengambil kebijakan daerah untuk melihat ini sebagai sesuatu yang jendela layanan publiknya ya di Dukcapil begitu. Betul, memang ini sangat kompleks ya Pak kalau kita melihat permasalahan-permasalahan dari hasil survei dan juga dari pengawasan Ombudsman sendiri. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu agar pelayanan dasar dari Dukcapil ini bisa dibenahi? Itu seperti apa? Nah, kalau bicara ini kalau kita bicaranya dari harapan, saya agak tersendat Zara ketika saya bicara tentang harapan ya. Karena ya harapan itu kan ada orang yang sangat berhati-hati dengan harapan, karena ketika kita punya harapan, katanya kita harus harus ada manajemen harapan. Kalau harapan itu atau ekspektasi itu tidak dijaga dengan baik, takutnya kita kecewa kan gitu ya. Nah, namun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa layanan Adminduk itu adalah layanan dasar yang menjadi dasar pelayanan untuk semua layanan lainnya. Maka dia punya double burden yang diharapkan oleh masyarakat, pasti layanannya itu akan lebih cepat, kemudian layanannya itu lebih nyaman, dan alhamdulillah sekarang semua layanan Adminduk itu tidak ada biayanya karena biayanya ditanggung oleh negara. Nah, jadi yang pertama saya ingin sekali ada perbaikan kualitas SDM yang melaksanakan, gitu ya. Jadi jiwa pelayanannya itu memang kita ini semua pelayan. Beda dengan Abdul konsultan. Saya pelayan, kita semua yang bekerja di sektor publik itu adalah pelayan, maka ya kita all out untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, mulai dari sikap, pemahaman akan layanan, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama memang ada perbaikan SDM yang melayani, dan itu dimungkinkan. DRKA punya peran besar nih, karena salah satu fungsinya itu memang melakukan bimbingan teknis untuk memperbaiki dan terus mengimprove ya daripada kualitasnya. Itu yang pertama, kualitas SDM. Kalau SDM-nya sudah bagus, maka
akan mudah untuk menggerakkan hal-hal yang lainnya. Yang kedua pasti Sapras. Sapras. Nah, jadi saya sudah berkoordinasi dengan beberapa pimpinan di daerah. Saya dapat kabar dari Pak Sekda dan Pak PJ Aceh Utara bahwa memang akan segera dipindahkan. Semoga kantor, semoga ya. Semoga. Nah, jadi ini kita masih halu-halu terus nih Pak Sekda, Pak PJ kapan gitu ya. Nah, jadi ada kabar bahwa memang kantor Dukcapil Aceh Utara itu akan dipindahkan karena tidak hanya keadaannya yang miris, tapi juga rawan pungli. Gitu ya, benar. Nah, itu rawan pungli juga. Nah, jadi memang kita berharap kemudian pemahaman ini ditingkatkan lewat SDM, perbaikan sarana dan prasarana, dan kemudian kalau untuk kami di Ombudsman yang paling penting itu adalah kita punya narah hubung di setiap Dukcapil, sehingga kalau ada laporan masyarakat itu cepat. Nah, saat ini ada beberapa yang sudah terhubung dengan baik, sehingga kami misalnya ya dengan Banda Aceh misalnya atau dengan Aceh Besar itu sudah ada kontak person yang bisa kita hubungi. Kami dapat pengaduan ini, jadi mereka menyelesaikan itu di awal, tidak perlu masuk dalam proses pelaporan dan lain sebagainya. Jadi satu, kami perlu narah hubung untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Kemudian yang kedua, di unit-unit pelayanan itu perlu pengelolaan pengaduan yang baik. Saat ini kita punya PR besar, Sarah. Masyarakat tidak sepenuhnya lagi menaruh kepercayaan bahwa pengaduan mereka akan direspon. Jadi yang berkembang dalam masyarakat sekarang adalah no viral, no justice. Jadi kalau kita bicara pada segitiga undang-undang yang tadinya paling atas dari hukum kita adalah Pancasila, sekarang itu sosial media. Nah, ini PR besar kita bersama sebagai pelayan, sebagai wajah negara. Pelayanan publik kan tujuannya itu ya, ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Negara hadir sebenarnya. Negara hadir. Nah, bagaimana caranya supaya unit pengaduan ini dipercaya dan masyarakat bersedia melakukan pengaduan, mengeluh dan lain sebagainya, itu ketika apa yang mereka adukan direspon. Nah, gitu kan. Dan jangan khawatir dengan banyaknya aduan. Swedia, New Zealand itu adalah negara yang paling banyak pengaduannya ke Ombudsman. Tapi lihatlah korelasi pengaduan mereka dengan indeks persepsi korupsi dan kemudahan berusaha. Itu berkorelasi sangat positif. Jadi banyak tidaknya pengaduan tidak menentukan bahwa kualitas pelayanan di unit-unit layanan itu rendah atau tinggi. Nah, karena kalau Ombudsman membedakannya menjadi dua. Yang pertama, pengaduan itu dilihat dalam fungsi quality control. Jadi dikontrol apakah dia sudah memenuhi standar. Sering sekali pengaduan itu sebenarnya sifatnya itu quality assurance. Ada ekspektasi masyarakat. Ya, jadi kita bisa melihat nih, wah sebenarnya ruang tunggu sudah ada, kursi sudah ada, kipas angin sudah ada, itu yang diatur dalam standar. Tapi ternyata masyarakat menginginkan jangan kursi plastik dong Bu, pakai AC dong Bu, lebih luas dong Bu, gitu ya. Nah, jadi ini yang ekspektasi ini yang kemudian mungkin dievaluasi bahwa hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Zaman dulu dengan penduduk yang sedikit, jumlah peminta layanan yang sedikit, mungkin ruang tunggu dengan space yang begitu cukup. Tapi ketika penduduk berkembang, mungkin Dukcapil perlu memperluas sedikit ruang tunggunya. Nah, jadi dan itu kan tidak mudah ya. Nah, jadi itu dia pengelolaan pengaduan ini yang kita harus jaga sama-sama. Betul. Karena sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian ya dari setiap pengaduan itu. Ada respon. Ada respon dari baik dari Dukcapil atau dari pemerintah sendiri terhadap apa yang mereka ajukan. Baik. Dan kalau saya tambah begini, jadi tingkat keyakinan yakin itu kecil terkait dengan pengaduan. Dari hasil survei ya? Iya. Jadi memang yakin tinggi ya, tapi sebenarnya kan kalau kita bicara pelayanan yang paripurna begitu kan kita posisinya pada sangat yakin ya, percaya begitu kan saya melapor pengaduan benar-benar yakin, sangat yakin bahwa akan direspon. Tapi nyatanya enggak begitu. Jadi tingkat sangat yakin itu kurang sebenarnya di semua kabupaten kota. Gitu. Artinya tadi mungkin apakah ada nggak pengelola pengaduan? Siapa sih yang di SK-kan di dinas? Kan mungkin belum bisa jadi semua dinas cuma punya SK itu timnya gitu. Sehingga siapa yang jelas orangnya, menindaklanjuti seperti apa, berapa hari harus ditindaklanjuti, berapa harus disampaikan, itu yang nggak ada. Dan beberapa Dukcapil yang saya kunjungi memang nggak ada pengumumannya. Jadi sebenarnya kan bisa direkap ya, 3 bulan ini kami terima pengaduan terkait dengan pelayanan dan sekian, kami sudah respon sekian, terkait dengan Sapras sekian, terkait petugas itu yang nggak ada. Sehingga otomatis berdampak pada tingkat kepercayaan ya, trustnya si masyarakat kepada si pengadaan layanan.
Padahal bisa jadi itu sudah direspon gitu. Karena ada dukcapil bilang gini, kami nggak ada yang masuk pengaduan. Nah bisa jadi tadi mereka menggunakan salurannya media sosial ya. Karena dulu seingat saya itu ada dukcapil yang meng-off-kan media sosial karena masyarakat akhirnya nyerang situ gitu. Jadi merasa bahwa ya viral no justice itu. Kenapa masyarakat nggak percaya dengan saluran resmi yang disediakan oleh dukcapil sendiri. Makanya tadi poinnya adalah ketika ada pengaduan yang jelas diumumkan gitu, berapa sudah ada selesai, berapa sudah direspon, sehingga masyarakat percaya yakin penuh bahwa pengaduan itu direspon oleh pengada layanan sebagai dukcapil sendiri. Nah kembali ke tadi, misalnya tadi ya, karena kita nggak bisa salahkan dukcapil juga, karena hasil survei kita itu kita wawancara memang mungkin petugas front office tahun sekali belum ada pelatihan belum tentu. Betul. Ya kan? Jadi mungkin apalagi yang honorer ya, karena rata-rata itu kan bukan SN yang di depan itu di front office dengan mungkin bisa jadi full tiap minggu, tiap dari Sabtu Senin sampai Jumat mereka bertugas, besoknya nggak ada giliran, nggak ada beda dan di bank kan. Sedangkan masyarakat kan idealnya kayak di bank dengan standar pelayanan dan senyum. Ya nggak ada penggiliran. Artinya nggak ada pelatihan, nggak ada bimtek, yang itu rata-rata berharap kepada DRK. Jadi poinnya benar. Jadi semua dukcapil hasil kita wawancarin mereka berharap ada dong pelatihan-pelatihan yang spesifik itu untuk front office, bagaimana cara komunikasi, pelayanan, merespon pengaduan. Karena hampir semua dukcapil nggak ada dukcapil kabupaten kota itu nggak ada budget untuk melatih penguatan kapasitas mereka. Jadi itu yang juga masyarakat kayaknya nggak tahu itu. Tapi kan masyarakat datang, mereka pinginnya dilayani. Ya kan? Tapi kondisinya dukcapil sendiri yang nggak punya budget untuk melatih, sehingga ya poinnya tadi DRK bagaimana sih bisa mensupport mereka, itu harapan di semua dukcapil yang kita wawancara. Jadi ada penguatan kapasitas termasuk yang pertama di front office ya sebagai garda depan pelayanan gitu. Dan saya tambahkan satu Zara, bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman setiap tahunnya untuk memenuhi standar, itu petugas pengaduan itu harus ada SK. Jadi tidak boleh ada satu orang saja yang mengelola pengaduan. Artinya kalau tidak ada SK kan tidak ada satu orang yang bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan. Itu satu. Yang kedua, di tahun 2022 kami hanya mendapatkan hanya mengecek narasinya saja. Ada unit pengaduan, ada. Mana loketnya, mana SK-nya. Tahun ini kami sudah bertanya sampai berapa pengaduan yang masuk, bagaimana pengaduan tersebut diselesaikan, mana BAP-nya, mana notulensi rapatnya. Nah, karena itu menjadi critical point untuk beberapa dukcapil yang kemudian nilainya turun. Dari hasilnya dari tahun 2022 hasilnya turun di tahun 2023 karena tidak bisa membuktikan. Administrasi modern menuntut kita mencatat. Bukan berarti dukcapil tidak menyelesaikan pengaduan. Saya yakin setiap petugas itu pasti setiap harinya itu ada saja yang datang mengeluh gitu kan. Ini nggak bisa ini nggak bisa akan ada yang melayani untuk itu. Nah, tapi tidak tercatat dan tidak didokumentasikan, itu menjadi poin kritikal tahun ini dalam penilaian. Kalau SK kan ada semua ada? Seharusnya ada, karena kalau tidak ada itu langsung nilainya 0. Jadi seharusnya memang jadi ada nyambung SK hasil survei. Makanya beberapa mereka mengatakan kami nggak punya kan mengatakan bahwa rendah atau nggak ada pengaduan. Mungkin masyarakat tadi melihat apa ya? Selain keyakinan ya, percaya masyarakat, jadi dan sisi kelembagaan mereka, orangnya pun nggak, siapa sih orang yang benar-benar tidak jelas siapa, gitu ya. Nah, kemudian kalau di awal tadi Zara, saya menekankan, kenapa di awal saya menekankan dulu nih bahwa mentalitas para penyelenggara pelayanan itu memang harus diutamakan dulu, kompetensinya harus diutamakan dulu. Namun di akhir kita perlu menutup bahwa frontliner itu adalah yang pertama, kita menuntut mereka menjadi wajah. Dari sebuah instansi penyelenggara pelayanan, gitu ya. Yang kedua, kita meletakkan beban yang demikian berat itu sering sekali tidak dibarengi dengan dukungan kapasitas, peningkatan kapasitas. Dan satu lagi, pernahkah kita terpikir bahwa mereka itu tong sampah loh. Masyarakat dalam keadaan seperti apapun akan menumpahkan unek-uneknya mereka, pimpinan juga nanti ke mereka. Tidak ada sebenarnya yang pernah kalau saya berkunjung ke daerah biasanya, karena kalau untuk ombudsman itu frontliner itu termasuk salah satu yang kita wawancara. Nah, dari hasil semua wawancara kita itu banyak sekali yang mengatakan bahwa kami kan dituntut nih Bu untuk A, B, C. Tapi sepertinya
kami itu seakan-akan ada, seakan-akan tidak. Nah, padahal apalagi dengan status tadi. Betul. Padahal sebenarnya beban apa istilahnya mereka itu bisa kena secondary trauma loh, gitu ya, dari masyarakat yang marah-marah dan lain sebagainya. Tapi kita sering sekali ketika mereka harus melaksanakan tugas itu besar tekanannya. Tapi ketika mereka harus menjaga kesehatan dan kebahagiaan dirinya, itu seakan-akan kita mengecilkan itu dengan mengatakan, nah itu kan sudah tugas lo, itu derita L gitu ya. Nah itu, jadi mungkin perimbangan itu. Nah jadi kalau saya sering sekali kalau datang itu ke unit-unit layanan itu yang saya sapa frontlinernya. Terima kasih ya sudah menjadi garda terdepan pelayanan publik. Karena tanpa senyum adik-adik pelayanan ini pasti berbeda rasanya. Betul. Makanya di survei kita sebelumnya juga dan sekarang kita mendorong ada pemulihan ya. Betul. Termasuk reward pada mereka begitu. Karena di beberapa tempat memang apa ya, dengan beban tadi begitu kan semua orang bisa kan nggak marah ke kadisnya, nggak marah ke kabitnya. Ya kan marahnya kan orang itu tadi. Jadi undang-undang masyarakat dengan latar belakang berbeda ya, datang dari ujung pelosok gitu, ketika datang EKTP nggak ada, kakaknya nggak ada, pasti marah-marahnya tumpahnya ke front office. Makanya di rekomendasi kita salah satunya adalah akhirnya sih ada selain rewardnya ya, memulihkan mereka juga gitu ya. Pasti dengan tiap hari menerima undang-undang masyarakat marah-marah itu pasti harus dipulihkan juga. Betul. Nah tahun kemarin waktu kita diskusi di Aceh Tengah, mereka itu punya apa ya, rencana muntah sekolah ya, memulihkan bagus. Iya, betul. Jadi dan itu kan sesuatu yang jangka panjang ya. Mungkin kalau sekarang kan memberesin meja dulu, ya kan, kursi yang patah ya. Tapi kedepannya dengan apa ya, pelayanan publik yang semakin modern begitu, termasuk yang apa ya, non fisik tadi terkait dengan pemulihan si apa ya, mental si penyedia layanan, termasuk yang salah satunya adalah si front office yang selama ini mungkin dengan beban yang sangat berat di mereka, tapi rewardnya pemulihan itu nyaris nggak ada. Apalagi penguatan kapasitas. Betul. Itu kan bicara jangka panjang ya. Yang lagi-lagi itu kita akan terdesak oleh anggaran. Betul. Tapi yang paling mudah sebenarnya yang bisa dilakukan adalah sebagai sapaan dari pimpinan di pagi hari ini, menanyakan apa kabar. Karena untuk pertama itu mereka perlu validitas bahwa kerjaan kami tidak mudah. Betul. Yang kedua, mereka perlu ventilasi untuk ngeluarin gitu ya. Nah, jadi mungkin mungkin kalau apa namanya, saya yakin para kadis mungkin sudah melakukan itu, hanya mungkin perlu lebih dikuatkan dan didorong ya, Bro. Sebenarnya sapaan kepada yang bertugas untuk menjaga keamanan, apresiasi untuk frontliner. Gimana nih adik-adik hari ini? Aduh, kenapa ini kok udah pada lecek nih semua mukanya? Apa kabar nih? Kalau ada yang sakit, aduh anaknya sakit ya hari ini. Maaf ya harus bertugas. Nah, jadi saya rasa sentuhan-sentuhan seperti itu dari pimpinan itu kan tidak berbayar. Betul. Nah, tapi itu sangat menguatkan. Karena itu yang kita tanya ya. Jadi ada yang satu kali dalam pertemuan itu ketika saya sampaikan kondisi frontliner, itu frontlinernya datang terakhir waktu salam, cium gitu ya. Terima kasih ya Bu, selama ini kami itu nggak pernah diperhatikan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya hal-hal kecil ya Bu ya. Apresiasi tadi. Berarti memang poin yang dari saya tangkap dari pembicaraan ini memang dari DRKA sendiri memang harus melakukan penguatan kapasitas SDM ya, khususnya di frontliner. Itu memang fungsi yang dimandatkan oleh DRKA. Itu akan saya take a note Bu untuk bisa disampaikan kepada atasan kita. Dan juga mungkin tadi memang kalau jangka panjang kita berbicara, mungkin Pak Abdul sudah mengatakan harus ada konsultasi dan lain sebagainya. Tapi secara halus mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Betul. Pendekatan dulu kepada frontliner supaya mereka merasa mereka ada dan dibutuhkan, Bu ya. Iya benar. Mungkin kita sudah panjang lebar nih Bu berbicara, boleh minum-minum sambil minum, kita sambil santai. Gelasnya bagus sekali nih Zara. Iya. Ini hanya minum di sini atau boleh dibawa pulang? Minum di sini dulu, nanti kita sediakan ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik, mungkin Bang Abdul kita melanjutkan dari hasil survei yang sudah dilakukan kemarin 1 tahun ke belakang ini. Kalau kita melihat memang dari Dukcapil sendiri sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan, termasuk mengembangkan inovasi-inovasi. Nah, kalau Bang Abdul sendiri melihat ada nggak sih inovasi-inovasi yang unik dari kabupaten kota ini yang sudah mereka lakukan? Oke, yang pertama inovasi pasti banyak ya. Semua sekarang kayak jadi perlombaan ya mau dibuat. Cuma problemnya tadi yang saya lihat
apa ya, inovasi kayaknya menjadi inisiatifnya personal, belum diciptakan sebagai suatu kelembagaan, sehingga kalau kita wawancara itu ibu itu bapak itu. Jadi kesannya inovasi Dukcapil itu bukan inovasi kelembagaan di sebuah institusi, tapi apa ya, semacam ide gagasan yang dipertimbangkan ada 1, 2, 3 orang, sehingga ini apa ya, resikonya terkait dengan keberlanjutan. Jadi siapa sih yang bisa menjamin ada inovasi A, B, C itu ketika si pejabat yang tadi penggagasnya itu kemudian tidak lagi di situ. Itu jadi PR, dan itu kemarin waktu beberapa FPD kita tekankan, ayo dong kalau buat inovasi itu dibahas bersama, menjadi kepemilikan bersama, sehingga ada jaminan keberlanjutan tadi, dan termasuk juga manfaatnya gitu. Betul. Untuk ke depannya setelah si pejabatnya nggak lagi di situ. Kemudian kalau saya berpikir begini, di tengah era digitalisasi ini, walaupun inovasi banyak, karena walaupun online, tapi ya minim sekali yang online, Pak. Ya, kemarin di beberapa tempat termasuk misalnya di Langsa ya, di Langsa waktu kita FGD, itu disampaikan inovasi sudah kan bisa online, tapi front office nggak berkurang. Jadi orang, dosen sekalipun ketika ada FGD itu, mereka nggak yakin, kayak kurang pas deh, kurang sempurna kayaknya kalau nggak datang ke front office secara manual. Artinya inovasi salah satunya adalah era digitalisasi, juga jangan kemudian mengurangi ya fokus kita untuk membenerin yang front office tadi, layanan secara manual, karena tidak semua juga, walaupun nanti era digitalisasi yang online, tetap masyarakat apalagi yang rentan tadi, dia tetap akan mengunjungi yang front office. Nah, poin yang lain kalau kita lihat sekarang, namanya juga unik-unik ya. Jadi tadi ya namanya unik, dan di beberapa Dukcapil saya lihat seksis juga. Jadi nama-namanya ya kayak si Gadi, si gitu. Jadi nama-namanya itu yang menurut saya sih sebenarnya rekomendasi kita, selain namanya harus populer ya, mudah diingat, tapi jangan seksis namanya, yang hanya sasaran tubuh perempuan. Kan rata-rata itu saya lihat. Rasis ya. Jadi itu yang kemarin waktu kita diskusi, mereka baru oh ternyata benar juga ya. Walaupun inginnya iseng atau apa, mungkin judulnya agak lucu, namanya lucu, tapi sebenarnya nggak. Kalau kita renungkan itu ada nggak nama-nama lain lebih care, lebih peduli, walaupun tidak mengurangi nama itu mudah diingat. Itu yang poinnya di inovasi. Dan kemarin sebenarnya yang kita dorong juga inovasi itu juga terkait kelompok rentan. Ini sih memudahkan, selain ada jebol ya, jemput bola sekarang termasuk yang difabel, kelompok-kelompok yang lain, tapi juga inovasi terkait dengan layanan yang ada di front office-nya. Tapi kan kayak disampaikan kemudian tadi, misalnya selain sebelum masuk ke front office biar antrian nggak panjang, tapi ada loket yang lain untuk sortir dulu, screening dulu mana dokumen yang belum lengkap, sehingga tidak nanti gini. Karena banyak marah-marah itu kalau nggak screening pas front office dokumen nggak lengkap, balik lagi. Itu yang banyak sekali kejadian marah-marahnya. Waktu tunggunya udah lama, nunggu 3 jam. Pas di front office berkasnya ibu ini kurang 1, balik lagi 2-3 jam. Itu yang di beberapa tempat kayaknya memang sudah ada screeningnya, diarahkan apakah lewat petugas satpamnya atau yang lain, tapi ada banyak upaya oleh Dukcapil sendiri, itu sudah dilakukan saya lihat di inovasinya. Cuma memang poinnya adalah benar-benar dipertimbangkan, dibahas bersama, itu yang saya lihat, sehingga apa, ada kepemilikan setiap inovasi, bukan hanya milik 1-2 bidang, 1-2 orang, tapi itu menjadi miliknya Dukcapil secara keseluruhan. Sehingga nanti ada upaya loh, dia memastikan inovasi itu dari launching itu diluncurkan tetap jalan dengan sesuai dengan diharapkan inovasi itu bisa dibuat. Amin, semoga bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak Ibu ya. Terakhir mungkin Ibu, dari Ibu ada nggak sih Bu pesan-pesan dari untuk masyarakat nih Bu terhadap pelayanan khususnya di pelayanan Admindo? Nah, yang pertama masyarakat tidak menunda, gitu ya, selalu memastikan bahwa NIK-nya aktif dan lain sebagainya, memastikan ketika ada anggota keluarga yang lahir dilaporkan, yang meninggal dilaporkan, ya. Nah, karena tertib Adminduk ini tidak hanya untuk kepentingan negara dalam perencanaan pembangunan, tapi juga kepentingan masyarakat dalam menerima berbagai layanan. Nah, jadi masyarakat ayo aktif dalam memastikan dan tertib Adminduk. Kemudian jangan ragu-ragu, awasi, tegur, laporkan kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang dialami selama terjadinya selama melakukan layanan Adminduk tersebut.
Nah, kemudian untuk DRKA nih, kan ada fungsi ketujuh, bahwa DRKA bisa berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. Karena dia adalah dasar layanan, maka sangat penting data kependudukan yang terintegrasi. Kami merasakan kesulitan ini dirasakan oleh masyarakat, misalnya ketika penerimaan siswa baru, gitu ya, bahwa ketika administrasi kependudukan tidak terintegrasi dengan data dinas pendidikan, itu bisa terjadi banyak maladministrasi dalam penerimaan siswa baru. Kemudian juga mungkin dengan BPJS, dengan BKKBN dan lain sebagainya. Jadi ketika ada koordinasi menyeluruh dari DRKA dengan semua dinas, yang pasti tidak ada dinas yang tidak terkait. Kalau untuk layanan ya, dinas penyelenggara layanan dasar itu pasti sangat terkait dengan tertibnya Admindu. Nah, jadi kalau ada koordinasi yang lebih baik dari, bukan berarti tidak berkoordinasi di sana ya. Jadi kalau koordinasi ini terus ditingkatkan, pasti kita bisa meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat. Karena bicara tentang layanan ini adalah bicara sebuah sistem di mana hak dan kewajiban penyelenggara layanan kita penuhi, kemudian hak dan kewajiban penerima layanan juga kita pastikan pemenuhannya. Jadi harus ada dua pihak karena kita bicara dari dua sisi. Betul. Ya. Kalau di tagline Ombudsman sendiri ada tagline-nya Bu, yuk awasi bersama. Iya, jadi itu tagline Ombudsman itu adalah agar administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan pelayanannya bisa ditingkatkan, kualitas pelayanan bisa ditingkatkan, maka ayo masyarakat awasi, tegur, laporkan. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara podcast. Alhamdulillah teman-teman juga Sobat Adminduk semoga bisa mendapatkan manfaat dan juga ilmu yang banyak dari podcast-podcast kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu pagi-pagi hadir di sini. Semoga tidak kapok ya Bu ya. Silakan dengan senang hati kalau diundang rakor kami akan hadir. Walaupun mendadak ya. Walaupun mendadak ya Bu. Baik, terima kasih Sobat Adminduk. Sekian podcast dari kita. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.